Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my beloved student, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita sama-sama akan belajar mata pelajaran di tema F, tepatnya mata pelajaran PPKN, dengan materi kerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di subtema keempat. Tonton video pembelajaran kali ini dengan baik dan seksama hingga akhir ya. Oke, sekarang ya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita awali dulu dengan latihan membaca. Coba perhatikan Miss membaca, nanti kalian praktekkan ya. Oke, kita mulai dari huruf eng. Gunung, kangkung, karung, pisang, sarang, parang. Nah, itu huruf eng. Sekarang kita masuk di huruf n dan y. Penyu, nyenya, nyanyi, nyuci, hanya, nyapa. Oke, nah sekian dulu latihan membaca kali ini ya. Dan jangan lupa rajin-rajin latihan membaca di rumah agar kalian semakin pandai dan semakin lancar dalam membacanya. Oke, kita sekarang masuk ke materi pembelajaran PPKN. Coba perhatikan dua gambar yang sedang ditampilkan. Ada gambar A dan ada juga gambar B. Coba perhatikan ya. Yang mana bentuk sikap menjaga lingkungan? Gambar yang A atau gambar yang B ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap kerjasama dalam menjaga lingkungan. Nah, sesuai dengan gambarnya, kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan. Nah, sesuai dengan gambar ini dulu, yang mana sih bentuk sikap menjaga lingkungan, gambar A atau gambar B ya? Jawabannya apa ya? Nah, kalian pasti tahu kan yang mana sikap dalam menjaga lingkungan. Oke, sekarang coba buka bukunya halaman 122. Sesuai dengan judulnya, kita akan belajar tentang kerjasama menjaga lingkungan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih manfaat kerjasama. Coba perhatikan Miss membaca ya. Manfaat bekerja sama. Selesai membersihkan lingkungan, para warga beristirahat. Warga merasakan manfaatnya bekerja sama. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Selain bekerja bakti, warga juga berdiskusi mengenai sampah yang semakin banyak. Seorang warga memberitahu bahwa barang bekas dapat diolah menjadi barang baru. Dengan demikian, sampah akan berkurang. Nah, dari teks ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa manfaat dari bekerja sama adalah pekerjaan menjadi ringan dan mudah. Nah, makanya itu sangat dianjurkan dalam bekerja sama untuk menjaga lingkungan dan kesehatan di lingkungan rumah kita sekitar ya. Jangan lupa selalu membersihkan lingkungan rumah agar lingkungan kita selalu dalam kondisi yang bersih agar terhindar dari penyakit. Ini adalah manfaat dari kerjasama ya. Oke, coba kalian juga buka bukunya halaman 130. Di sini ada gambar di mana ada Pak RT dan bapaknya Bella. Nah, saat ini ya Pak RT bilang bahwa terima kasih bantuan dari warga ini Pak Handi. Ya, warga juga memberitahukan akan membantu membangun rumah Bapak. Terima kasih Pak RT.
Saya sangat bersyukur tinggal di lingkungan ini. Nah, dalam gambar ini terlihat bahwa kondisi di lingkungan rumah sekitar Bella terjadi kerusakan. Ya, coba lihat. Ada gambar rumah yang sedang tertimpa pohon besar ya. Hal ini bisa saja diakibatkan karena bencana alam, baik itu hujan yang akhirnya membuat pohon ini tumbang, akhirnya menimpa salah satu rumah warga. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Gambar di samping menunjukkan bahwa warga di lingkungan Bella selalu siap membantu siapa saja yang kesusahan. Hal itu menunjukkan warga memenuhi aturan yang berlaku di lingkungan. Apa itu aturannya? Aturannya adalah kita harus selalu bekerja sama dalam membantu siapa saja yang sedang kesusahan, seperti yang dialami oleh warga di lingkungan Bella di mana rumahnya tertimpa pohon tumbang. Tetap di halaman 131 mengenai aturan di lingkungan. Nah, berilah tanda centang pada aturan di lingkungan dan berilah tanda silang yang bukan aturan di lingkungan. Kita awali dengan pernyataan yang pertama adalah setiap warga menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Apakah dicentang atau disilang? Jawabannya adalah dicentang. Jadi setiap warga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan. Pernyataan yang kedua, dengan tetangga harus saling mengenal. Tentu saja jawabannya dicentang ya. Jadi kita harus tahu dan saling mengenal siapa tetangga di samping rumah kita. Kenapa harus seperti itu Agar antara kita dan tetangga bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Lanjut, pernyataan yang ketiga. Dengan tetangga boleh tidak bertegur sapa. Jawabannya tentu saja disilang Hal ini berkebalikan dari pernyataan yang kedua. Lanjut, pernyataan yang keempat. Warga siap bergotong royong membantu kapan saja. Tentu saja jawabannya dicentang. Jadi setiap warga harus siap kapan saja saat ada kegiatan gotong royong. Lanjut, yang terakhir, pernyataan yang kelima. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan tidak bermanfaat. Tentu saja jawabannya disilang. Dengan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan tentu saja sangat bermanfaat bagi semua warga yang tinggal di daerah tersebut agar lingkungan tersebut menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Oke, ini adalah aturan yang ada di lingkungan yang ada pada halaman 131. Kita lanjutkan dengan kuis yang ada di halaman 144. Kalian tadi sudah belajar tentang manfaat kerjasama, kemudian aturan-aturan apa saja sih yang ada di lingkungan. Nah, sesuai dengan materi tadi, kuis ini yang ada di halaman 144 ada 6 gambar yang ada pada halaman ini. Pilih gambar yang membuat sekolah Badi juara lomba kebersihan. Pilih dengan memberi tanda centang. Jadi kita disuruh menganalisis 6 gambar yang ada pada halaman 144. Nah, kita akan menganalisis gambar yang membuat sekolah Badi untuk menjadi juara lomba kebersihan. Kita mulai menganalisis gambar yang pertama. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang membersihkan ruangan yang ada di dalam kelas. Apakah hal ini bisa membuat sekolah Badi menjadi juara lomba kebersihan? Tentu saja jawabannya dicentang. Nah, lanjut kita menganalisis gambar yang kedua. Ini sedang ada di dalam kantin siswa. Apakah hal ini bisa menjadi salah satu kriteria untuk menjadi juara lomba kebersihan? Tentu saja jawabannya dicentang. Kenapa dicentang? Coba kita analisis sama-sama ya.
Setiap siswa yang ada di kantin selalu menjaga kebersihan. Nah, duduk, makan sambil duduk, mereka mengantri, tidak membuang sampah sembarangan, ya, makan dengan teratur. Hal ini bisa membuat atau menjadi salah satu kriteria agar sekolah Badi menjadi juara lomba kebersihan. Lanjut kita analisis gambar yang ketiga. Nah, anak-anak ini sedang berada di dalam kelas sambil melemparkan kertas satu sama lain. Apakah hal ini bisa membuat sekolah Badi menjadi juara lomba kebersihan? Tentu saja jawabannya tidak. Hal ini kenapa? Karena anak-anak yang ada di dalam kelas sama-sama tidak menjaga kebersihan lingkungan di dalam kelas, ya. Lanjut, kita analisis gambar yang keempat. Apakah hal ini menjaga kebersihan? Tentu saja ya. Perlu diingat ya, sampah harus buang di tempatnya, yaitu di tong sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Hal ini bisa menyebabkan ya kotoran atau sampah menumpuk di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, ya. Jadi kalau mau buang sampah harus pada tempatnya. Lanjut kita menganalisis gambar yang kelima. Apakah hal ini menjadi salah satu kriteria agar sekolah Badi menjadi juara lomba kebersihan? Tentu saja tidak. Kenapa? Ya, kenapa anak-anak seperti itu? Gambar 5 ini tidak termasuk kriterianya. Karena anak-anak ini ya bukannya membersihkan lingkungan sekolah, malah bertengkar satu sama lain. Jadi ini tidak patut untuk kita tiru ya. Yang terakhir kita analisis gambar yang keenam. Apakah hal ini menjadi salah satu bentuk kriteria agar sekolah Badi menjadi juara? Tentu saja jawabannya dicentang. Ya, gambar yang keenam ini adalah ya foto penjaga ya sekolah atau petugas kebersihan yang menjaga lingkungan sekolah dengan cara menyapu sampah yang ada di lingkungan. Nah, anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu kan bagaimana sih cara kita agar tetap selalu menjaga lingkungan yang ada di sekitar, baik itu di rumah, lingkungan rumah, atau lingkungan di sekolah, dan lain-lain. Nah, dan manfaat dari bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Jangan lupa untuk halaman 144 difoto ya. Kita akhiri dengan latihan, tepatnya di halaman 149. Soal PPKN ada 4 soal. Ya, diawali dengan soal nomor 1. Davi membuang sampah di tempat sampah. Davi anak yang A. Rajin belajar, B. Menaati aturan, atau C. Tidak taat aturan. Silakan dipilih poin jawaban yang tepat. Nomor 2. Sonata tertimpa musibah. Lola dan Budiman sebaiknya A. Membiarkannya bersedih, B. Mengolok-ngoloknya, C. Menghibur dan membantunya. Silakan pilih poin jawaban yang tepat. Soal nomor 3. Contoh aturan menjaga kebersihan adalah A. Makanlah 3 kali sehari, B. Mari berolahraga pagi, atau C. Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan pilih poin jawaban yang tepat. Nomor 4. Bekerja sama menjaga kebersihan merupakan titik-titik terpuji. A. Perkataan terpuji, B. Sikap terpuji, atau C. Cita-cita terpuji. Silakan pilih poin jawaban yang tepat. Setelah selesai mengerjakan 4 soal PPKN di halaman 149, jangan lupa difoto dan dikirim ya hasil latihan hari ini. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran tema F mata pelajaran PPKN tentang materi bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan.
Terima kasih telah menonton hingga akhir. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.